Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita kali ini, adapun sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu mengetahui bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja simak dalam penjelasan melalui video singkat berikut ini. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, lalu bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi tahun 2007 karya Budi Winarno, pemerintah B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Pada masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern tahun 2005, meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Jadi, B.J. Habibie hanya memerintah Indonesia selama 17 bulan, tapi itu sangat membawa pengaruh besar. Seperti dia yang menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Lalu ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sebenarnya pada pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955, yang mana diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan. Yaitu pertama, menurunnya perolehan suara Golkar, dan yang kedua, kenaikan perolehan suara PDIP. Ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara signifikan. Keempat, kegagalan PAN yang awalnya dinilai paling reformis ternyata hanya menempati urutan kelima. Lalu kekalahan PAN mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis pada pemilu 1955. Diprediksi akan memperoleh suara signifikan, namun lain nyatanya. Perkembangan politik di masa reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, di mana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Sidang istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai presiden ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa tragedi Semanggi yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa. Presiden B.J. Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Namun, setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU subversi. Adapun upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintah Habibie
juga, yaitu mengganti 5 paket undang-undang, yang mana 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Lalu kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers, jejak pendapat wilayah timur, lalu memberikan abolisi, yaitu hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, yang mana ini orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 18 tahanan ini ditahan karena dianggap orang-orang yang pernah mengkritik dan menghina kepresidenan. Nah, beliau menghapus tuntutan pidana untuk ke-18 tahanan ini. Setelah itu, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari awal mulanya 75 orang menjadi 38 orang. Lalu, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yang digunakan sampai sekarang. Jadi Polri dan TNI itu sudah berbeda dari masa pemerintahan B.J. Habibie, yang mana sebelumnya itu mereka satu, yaitu ABRI. Nah, setelah ini mereka pecah menjadi 2. Nah, adapun upaya yang dilakukan dalam bidang politik ini diantaranya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, lalu merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk badan penyehatan perbankan nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Lalu mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik atau persaingan tidak sehat. Setelah itu mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999. Demikianlah pembelajaran singkat kita kali ini. Semoga apa yang telah saya ajarkan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Namun jika masih kalian kurang pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Tugas-tugas yang telah saya berikan tetap dikerjakan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Demikian, selamat pagi.